Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan ember ajaib. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja merayap naik di balik kubah-kubah bangunan kuno. Jalanan mulai ramai, para pedagang menggelar tikar, para penyair bersiap membacakan syair, dan para pengemis menempati sudut-sudut favoritnya. Pasar Baghdad hari itu tampak lebih hidup dari biasanya. Bau kayu manis, jintan, dan roti panggang menyebar di udara. Dari arah ujung gang, muncul sosok yang sangat dikenal warga, Abu Nawas. Ia berjalan santai dengan langkah ringan, seolah hari itu miliknya sepenuhnya. Namun ada yang berbeda, di tangan kanannya ia membawa ember tua penyok yang tampak sudah berkali-kali dipukul nasib. Orang-orang tentu saja penasaran. "Abu Nawas, mau kemana kau pagi-pagi bawa ember kumal begitu?" tanya seorang pedagang sayuran. Abu Nawas tersenyum misterius dan menjawab, "Ini bukan sembarang ember. Ini adalah ember ajaib pencari jodoh. Barang siapa melihat ke dalamnya, akan mengetahui nasib jodohnya." Perkataan itu langsung memancing keributan kecil. Beberapa orang tertawa, beberapa lainnya terperangah serius. Nama Abu Nawas memang dikenal, terkadang ia membawa kebijaksanaan, terkadang ia membawa kekacauan, terkadang keduanya sekaligus. Abu Nawas menuju sumur umum di tengah pasar, meletakkan ember di tepi, dan mulai mengisi air. Orang-orang mulai berkumpul. Seorang pemuda yang terkenal pemalu berbisik pada temannya, "Aku sudah 3 tahun mencari jodoh tapi tak kunjung dapat. Apa aku harus mencoba?" Temannya menjawab, "Kalaupun gagal, setidaknya kau sudah mencoba sesuatu hari ini selain menatap gadis-gadis pasar dari jauh." Maka dengan langkah ragu-ragu, si pemuda mendekati Abu Nawas. "Abu, bolehkah aku mencobanya?" "Tentu," jawab Abu Nawas. "Tataplah air di dalam ember dan biarkan hatimu jujur." Pemuda itu menunduk dan menatap lekat-lekat. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kemudian ia mengernyit kecewa. "Aku tidak melihat apa-apa." Abu Nawas langsung menepuk pundaknya dengan lembut. "Itu bukan berarti jodohmu jauh. Itu berarti hatimu belum siap menyambut seseorang. Kau terlalu sibuk berharap dicintai, sampai lupa belajar mencintai. Mulailah memperbaiki diri, dan kau akan menemukan seseorang yang sejalan." Pemuda itu terdiam lama, tidak marah, tidak sedih. Ia tersenyum, seolah baru memahami sesuatu. "Terima kasih Abu," katanya sebelum pergi. Warga mulai terkesan. Satu demi satu orang mencoba. Giliran seorang ibu pedagang rempah. Ibu itu terkenal cerewet dan protektif, apalagi soal putrinya yang sudah cukup umur untuk menikah namun belum menemukan calon. "Aku ingin tahu apakah jodoh putriku sudah dekat," katanya sambil menatap ember. 10 detik berlalu, lalu ia menghela napas. "Aku tak melihat apa-apa juga." Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Putrimu sudah siap menikah. Tapi engkau, wahai ibu, masih takut melepaskannya. Kau terlalu khawatir ia gagal, terluka, atau tak bahagia. Itu justru menghalangi kebahagiaannya. Ketika kau percaya ia mampu berdiri sendiri, jodohnya akan datang dengan sendirinya." Ibu itu berlinang air mata dan memeluk Abu Nawas. "Terima kasih. Aku akan belajar percaya pada anakku." Lalu datang sekelompok remaja. Mereka datang bukan karena serius mencari jodoh, tapi ingin mengejek. "Ayo Abu, kami ingin melihat calon istri kami."
Hahaha, Abu Nawas tidak tersinggung. Ia malah mempersilakan. Satu persatu mereka menatap ember dan hasilnya sama, tidak terlihat apa-apa. Dengan suara berat Abu Nawas menyampaikan, "Kalian tidak melihat apa-apa karena kalian belum tahu apa itu cinta. Kalian menganggap hubungan hanya permainan. Kalau cinta belum kalian hormati, jangan harap ia mendekat." Remaja-remaja itu terdiam, pipi mereka memerah, lalu mereka pergi sambil malu-malu. Orang-orang semakin yakin, ember itu punya daya luar biasa. Mereka menyebutnya ember ajaib, tapi diam-diam mereka sadar, yang membuatnya ajaib adalah ucapan Abu Nawas yang seolah mampu membaca hati manusia. Lalu datang momen yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba kerumunan terbelah. Orang-orang membuka jalan. Semua bergumam pelan. Yang datang adalah Tuan Faruk, saudagar kaya yang terkenal kikir, sombong, dan keras kepala. Semua orang tahu ia gagal mendapatkan istri meskipun sangat kaya. Mas kawinnya besar, rumahnya megah, tapi sifatnya buruk. Ia berdiri menatap Abu Nawas dengan tatapan menghina. "Jadi kau menipu orang-orang dengan ember tua ini?" katanya keras. "Kalau ember ini memang ajaib, biarkan aku melihat siapa calon istriku." Kerumunan langsung senyap. Abu Nawas tidak gentar. "Tentu, Tuan Faruk. Silakan duduk dan lihatlah ke dalam ember." Faruk menatap ember. Ia menunggu, dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi merah, seakan menahan amarah. "Aku hanya melihat diriku sendiri," teriaknya. Abu Nawas menghela napas panjang, kemudian menjawab lantang agar semua mendengar. "Itu karena tidak ada satupun wanita yang ingin menikah denganmu sebelum kau berhenti mencintai dirimu sendiri melebihi semua orang. Kau sombong, kau pelit, kau merasa dirimu paling penting. Cinta tidak mungkin tumbuh pada hati yang penuh kesombongan." Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani tertawa, terlalu menegangkan. Sampai akhirnya Faruk menurunkan tatapannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melawan. Ia berbalik dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Beberapa minggu berlalu, tidak ada kabar tentang Faruk. Namun perlahan, penduduk kota mulai menyadari perubahan besar. Faruk mulai menggratiskan roti kepada anak-anak miskin, membantu tetangga tanpa meminta imbalan, berbicara sopan pada pelayan, menggunakan hartanya untuk membantu pembangunan masjid. Orang-orang heran, apa yang membuatnya berubah begitu drastis. Suatu malam, Abu Nawas duduk di depan rumahnya menatap langit bintang. Faruk datang tanpa pengawal, tanpa pakaian mewah. Ia duduk di samping Abu Nawas. "Aku ingin berterima kasih," katanya dengan suara pelan. "Selama ini aku merasa tidak pernah kurang apapun, padahal aku miskin dalam kasih sayang. Setelah aku mengubah diriku, banyak orang mulai menyayangiku, bukan karena hartaku, tapi karena perhatian yang kuberikan." Abu Nawas tersenyum hangat. Manusia tidak dihormati karena kemewahannya. Ia dihormati karena apa yang ia lakukan untuk orang lain. Faruk mengangguk. Ia menepuk bahu Abu Nawas lalu pulang dengan perasaan baru, perasaan menjadi manusia sesungguhnya. Esok harinya di pasar, sekelompok anak kecil berkumpul di dekat Abu Nawas. Salah satu anak bertanya polos, "Abu, apakah ember itu benar-benar ajaib?" Abu Nawas tertawa dan berkata sambil mengelus kepala mereka, "Tidak, Nak, ember itu biasa saja. Yang ajaib bukan embernya, yang ajaib adalah hati manusia. Saat hati mau berubah, nasib pun ikut berubah."
Anak-anak tersenyum, orang-orang dewasa tersenyum, bahkan pasar yang ramai pun terasa hangat. Dan sejak hari itu, tidak ada yang menyebut ember itu sebagai ember ajaib. Mereka menyebutnya ember yang mengajarkan manusia melihat dirinya sendiri. Pesan moral, kita sering mencari perubahan di luar diri, menyalahkan keadaan, menuntut orang lain, menunggu keajaiban. Padahal perubahan sejati dimulai ketika kita belajar bercermin, memperbaiki diri, dan membuka hati. Keajaiban datang setelah usaha, bukan sebelum usaha. Tantangan 30 kantong emas. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, terdengar kabar besar mengenai Raja Harun al-Rasyid yang sedang mencari seseorang yang mampu menyelesaikan tantangan paling sulit tahun ini. Tantangan itu dikabarkan memberikan hadiah 30 kantong emas bagi siapapun yang mampu membuktikan kepintarannya. Banyak orang kaya, ilmuwan, hingga bangsawan mengantri di istana untuk mencoba, namun satu demi satu pulang dengan wajah lesu karena gagal. Abu Nawas, yang sedang duduk santai di pasar sambil menyeruput teh, hanya tersenyum kecil saat mendengar kabar itu. Seorang pedagang berkata kepada Abu Nawas, "Kalau saja kau ikut tantangan itu, mungkin kau bisa menang." Abu Nawas hanya tertawa dan menjawab, "Hadiah emas itu bukan masalah. Yang jadi soal adalah bagaimana nanti aku membawanya pulang tanpa dikuntit orang." Orang-orang di pasar tertawa mendengar jawabannya, namun dalam hatinya Abu Nawas mulai berpikir serius. Baginya, menantang istana bukan perkara uang, tetapi kesempatan untuk bersenang-senang dan menguji kecerdikan. Akhirnya Abu Nawas pergi menghadap ke istana. Ketika tiba, Raja Harun al-Rasyid tersenyum lebar, seolah sudah menantikan kedatangannya. Sang raja berkata, "Abu Nawas, sudah saatnya otakmu diuji. Jika kau gagal, hukumanmu hanyalah menyapu halaman istana selama 7 hari." Abu Nawas membalas santai, "Kalau begitu aku tidak rugi sama sekali, Baginda. Lebih baik menyapu halaman istana daripada menyapu rumah mertua." Para pengawal tertawa sampai menutup mulut, sementara raja mencoba menahan senyum. Tantangannya adalah menjawab 3 teka-teki yang mustahil. Yang pertama, raja bertanya, "Apa yang ada di langit tetapi bukan bintang, ada di bumi tetapi bukan tanah, bisa dipegang tetapi tidak bisa disentuh?" Semua bangsawan sebelumnya menyerah menghadapi teka-teki itu. Namun Abu Nawas langsung menjawab, "Bayangan awan." Raja terdiam sebentar, lalu mengangguk. Semua orang bersorak kecil karena baru pertama kali seseorang menjawab teka-teki itu dengan benar. Teka-teki kedua berbunyi, "Apa yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tetapi tidak memiliki kaki?" Kali ini penonton benar-benar tegang. Abu Nawas memejamkan mata sebentar, lalu menjawab, "Waktu." Raja kembali mengangguk, dan kebisingan sorakan pun terdengar lebih keras dari sebelumnya. Beberapa bangsawan mulai panik, karena jika Abu Nawas berhasil menjawab semua teka-teki itu, harga diri mereka bisa jatuh karena pernah gagal menghadapinya. Tantangan ketiga adalah yang paling gila. Raja berkata, "Abu Nawas, untuk yang terakhir, berikan aku sesuatu yang jika aku memakannya aku akan mati, namun jika orang lain memakannya mereka akan hidup." Semua orang menahan napas, dan ruangan menjadi sangat sunyi. Abu Nawas tersenyum, berjalan mendekati raja, lalu berkata dengan suara tenang, "Baginda, jika Baginda memakan racun, Baginda mati.
Tetapi jika orang lain memakan makanan yang Baginda berikan, seperti petani miskin, mereka hidup. Ruangan terdiam, bukan karena jawabannya salah, tetapi karena jawabannya sangat tepat sekaligus menyindir bahwa kemurahan hati bisa menghidupkan orang lain. Raja tertawa keras dan bangkit dari singgasananya. Abu Nawas, kau memang satu-satunya orang yang membuatku kesal sekaligus kagum pada saat yang sama. Hadiah 30 kantong emas diberikan kepada Abu Nawas di depan semua bangsawan. Tetapi raja diam-diam dan penuh selidik menunggu apa yang akan dilakukan oleh pria cerdas itu untuk membawa emasnya pulang. Abu Nawas menerima emas itu dengan wajah datar, lalu berbalik ke arah para pengawal dan berkata keras, "Wahai semua orang, Raja memerintahkan kalian untuk mengantarku pulang sambil membawa kantong-kantong emas ini agar tidak hilang dicuri orang." Para bangsawan terkejut, para pengawal saling pandang, tetapi mereka tidak bisa menolak karena Abu Nawas berkata seolah itu perintah raja. Raja pun kebingungan dan berkata, "Tunggu. Kapan aku mengatakannya?" Abu Nawas menjawab polos, "Baginda tidak mengatakannya. Tapi aku yakin Baginda tidak mau hadiah ini jatuh ke tangan pencuri." Orang-orang tertawa keras, dan raja tidak bisa menolak logika itu. Akhirnya para pengawal mengantar Abu Nawas sampai pintu rumah sambil membawa seluruh kantong emas. Setelah sampai, Abu Nawas berkata pelan kepada para pengawal, "Kalau kalian mau emas, silakan bekerja keras agar raja memberinya, bukan mengambil milik orang lain." Para pengawal tertawa dan pulang tanpa mengusik sedikit pun. Abu Nawas masuk ke rumahnya, meletakkan emas, dan langsung tidur nyenyak seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, cerita kemenangan Abu Nawas tersebar di seluruh Baghdad. Ada yang iri, ada yang kagum, namun lebih banyak yang terhibur oleh cara cerdik dan lucunya menyelesaikan tantangan. Raja sendiri kemudian berkata kepada menterinya, "Jangan biarkan Baghdad tenang tanpa kehadiran Abu Nawas. Tanpa dia, kita hanya akan menjadi kerajaan biasa. Dengan dia, kita punya alasan untuk tertawa." Begitulah, kecerdikan dan humor Abu Nawas terus menjadi legenda, bukan hanya karena ia pintar, tetapi karena ia mampu mengubah ketegangan menjadi gelak tawa. Pada suatu pagi di Baghdad, pasar kota dipenuhi warga yang sedang berdebatan soal kabar terbaru dari istana. Kabar itu menyebutkan bahwa Raja Harun al-Rashid sedang murka karena seorang bangsawan mengaku paling pintar di kerajaan dan menuduh Abu Nawas hanyalah pelawak yang hanya bisa menghibur rakyat tanpa ilmu apapun. Nama bangsawan itu adalah Syahban al-Kibar, orang kaya yang sombong dan suka menghina rakyat kecil. Dengan angkuh ia mengumumkan bahwa kecerdasannya jauh melebihi siapapun, bahkan sang raja, dan ia menantang siapapun untuk pertandingan kecerdasan terbuka di istana besok. Banyak orang merasa Syahban benar-benar ingin mempermalukan Abu Nawas karena hanya dialah yang bisa menggeser kesombongannya. Saat kabar itu sampai ke rumah Abu Nawas yang sedang asyik istirahat di bawah pohon kurma, istrinya bertanya apakah ia akan menerima tantangan itu. Abu Nawas hanya menguap dan berkata, "Kalau orang sombong tidak dikalahkan, nanti dia akan berkembang biak." Jawaban itu membuat istrinya tertawa, tapi sebenarnya ia tahu Abu Nawas sedang menyusun strategi di dalam kepalanya. Abu Nawas memang selalu terlihat santai, tetapi otaknya bekerja lebih cepat daripada unta yang melihat rumput segar. Keesokan harinya, istana dipenuhi orang yang ingin menonton pertandingan kecerdasan paling besar tahun ini.
Raja duduk dengan wajah penasaran apakah Abu Nawas akan datang atau justru takut. Syahban berdiri dengan pakaian mahal dan jubah emas yang berlebihan, seolah sengaja ingin menunjukkan kekayaannya. Ia memandang semua orang dengan tatapan meremehkan, terutama rakyat kecil yang menonton dari jauh. Tiba-tiba terdengar suara riuh di pintu gerbang istana. Ternyata Abu Nawas datang dengan pakaian yang lusuh dan membawa karung besar di punggungnya. Semua orang terkejut melihat penampilannya. Syahban langsung tertawa dan berkata, "Apa ini pertandingan kecerdasan atau pasar bekas? Kenapa kau datang seperti pemulung?" Abu Nawas menjawab, "Aku hanya membawakan oleh-oleh hasil pikiranmu, kesombongan dan kebodohan dalam satu karung." Berat sekali. Gelak tawa terdengar di seluruh ruangan sampai Syahban merah padam. Raja memulai pertandingan pertama. Syahban diminta menuliskan 3 hal yang paling penting di dunia. Dengan percaya diri ia menulis emas, kekuasaan, dan kecantikan. Semua bangsawan mengangguk, merasa itu sangat masuk akal. Abu Nawas diminta menjawab hal yang sama. Ia menulis iman, akal, dan makanan. Syahban langsung mengejek, "Itu jawaban orang miskin, tidak ada nilai." Abu Nawas tersenyum dan berkata kepada para penonton, "Coba kita uji. Jika seorang kaya kehilangan iman, ia akan gelisah. Jika ia kehilangan akal, ia akan gila. Jika ia tidak makan, ia akan mati. Sedangkan jika kehilangan emas, kekuasaan, atau kecantikan, ia tetap hidup." Sorakan penonton menggema dan Syahban hanya terdiam karena ia tahu dirinya kalah telak tanpa bisa membalas. Raja kemudian menghadirkan tantangan kedua. Ia memberikan 2 gulungan kertas yang tertutup rapat. Salah satunya berisi pujian untuk orang yang layak, satunya lagi berisi hinaan untuk orang tak berguna. Syahban diminta memilih duluan. Dengan percaya diri ia memilih gulungan berwarna emas. Namun ketika dibuka, isinya berbunyi, "Engkau tidak layak dipuji karena keangkuhanmu lebih tinggi daripada akalmu." Wajah Syahban berubah seperti kepiting direbus. Abu Nawas memilih gulungan yang sederhana, namun bunga tulisannya berbunyi, "Orang bijak tidak perlu memuji diri, karena akalnya akan memujinya." Penonton kembali bersorak, dan raja menepuk meja sambil tertawa keras. Namun Syahban belum menyerah. Ia meminta tantangan ketiga diciptakan oleh dirinya sendiri, agar ia yakin Abu Nawas tidak bisa menjawab. Raja setuju. Syahban mengambil sebuah kendi kosong dan berkata, "Jika kau bisa mengisi kendi ini tanpa memasukkan air, pasir, atau benda apapun ke dalamnya, maka kau menang. Jika tidak bisa, kau kalah." Semua orang yakin tantangan ini mustahil. Abu Nawas mengambil kendi itu, membawanya ke tengah ruangan dan membisikkan sesuatu di mulutnya sampai semua orang penasaran. Ia kembali ke hadapan Syahban dan berkata, "Sudah penuh." Syahban tertawa histeris, "Mana buktinya? Tidak ada apa-apa di dalamnya." Abu Nawas menjawab, "Betul. Kendi itu sekarang penuh dengan kekosongan. Sebelumnya ada udara, dan udara adalah sesuatu. Kau memintaku mengisi kendi tanpa memasukkan apapun. Aku pun mengambil sesuatu dari dalamnya, yaitu udara. Maka yang tertinggal sekarang hanyalah kekosongan. Dan kekosongan telah memenuhi ruangan ini lebih lama dari isi kepalamu." Tawa rakyat bergemuruh dan bahkan raja sampai berdiri dari singgasananya menahan tawa. Syahban tidak hanya kalah,
Tetapi penghinaan itu terlalu telak sampai ia jatuh pingsan karena malu di depan semua orang. Raja mengumumkan Abu Nawas sebagai pemenang dan menghadiahinya 1 gerobak penuh emas serta seekor kuda istimewa untuk membawanya pulang. Semua orang mengiringi Abu Nawas keluar istana sambil bernyanyi memuji kecerdasannya. Namun kejutan sebenarnya terjadi ketika Abu Nawas pulang. Saat sampai di pasar, banyak pencuri mulai mengintai gerobak emas itu. Abu Nawas bukannya takut, justru berhenti dan berteriak keras, "Siapapun yang ingin mencuri emas ini silakan ikut ke rumahku. Aku akan membagikan pekerjaan agar kalian bisa mendapatkan uang halal." Para pencuri bingung dan saling pandang, tetapi karena yakin tidak ada trik, mereka mengikuti Abu Nawas sampai ke rumah. Sesampainya di sana, ia meminta mereka membersihkan halaman sekitar, memperbaiki pagar, hingga mengecat tembok. Setelah selesai bekerja seharian, Abu Nawas memberikan makanan, pakaian dan sedikit uang kepada masing-masing pencuri lalu berkata, "Kalian bisa mencuri sekali dan mendapatkan sedikit. Tapi kalau kalian bekerja, hidup kalian akan lama dan tenang." Para pencuri menangis dan berjanji berhenti mencuri mulai hari itu. Kabar tentang kejadian itu sampai ke istana. Raja memanggil Abu Nawas ke istana lagi dan bertanya, "Mengapa kau tidak mengeluhkan pencuri yang ingin mengambil emasmu?" Abu Nawas menjawab, "Baginda, mencuri adalah kerja orang putus asa. Kalau kita menghilangkan keputusasaannya, maka hilang pula keinginannya mencuri." Raja mengangguk kagum dan berkata, "Tidak hanya pikirannya yang cerdas, tetapi hatinya pun bijaksana." Sejak hari itu, seluruh Baghdad semakin menghormati Abu Nawas. Ia bukan hanya tokoh kelucuan, tetapi juga simbol kecerdasan yang menyelamatkan banyak orang. Ketika ia berjalan di pasar, orang-orang menyapa dengan senang, anak-anak berlari memanggilnya, bahkan pencuri yang telah bertobat membantu membawa barang belanjaannya. Dan di atas semuanya itu, Abu Nawas hanya tersenyum, seakan semua kejadian itu hanya permainan hidup yang ia jalani dengan canda tawa. Rahasia tikus istana dan sandal yang hilang. Pagi hari di kota Baghdad selalu membawa kesibukan yang khas. Pedagang mulai membuka terpal dagangannya, aroma roti panas mulai tercium, dan suara kuda-kuda pejabat istana yang lalu lalang di jalan berbatu ikut mewarnai suasana kota. Abu Nawas berjalan santai sambil menguap, karena semalam ia begadang membantu tetangganya yang kehilangan seekor ayam, dan setelah diselidiki, seperti biasa, ayam itu ternyata sedang tidur di atap rumah sendiri. Semua orang tertawa saat melihat Abu Nawas memanjat atap sambil mengomel kecil. Hari ini, Abu Nawas berniat singgah ke istana karena ia dipanggil oleh Baginda Harun al-Rashid. Tidak biasanya ia dipanggil sepagi ini. Abu Nawas berjalan cepat menuju istana, sesekali berhenti karena ada warga yang menyapanya untuk meminta nasihat aneh-aneh. Ada yang bertanya cara mendisiplinkan kambingnya yang suka mencuri sayur tetangga, ada pula yang meminta Abu Nawas memilihkan nama untuk kuda baru. Abu Nawas meladeni semuanya dengan tawa, meski di dalam hati ia menduga bahwa panggilan Baginda pasti mengandung sesuatu yang rumit. Setibanya di gerbang istana, para penjaga sudah mengenalnya. Mereka hanya mengangguk sambil tertawa kecil, karena hampir setiap kedatangan Abu Nawas selalu berakhir dengan kejadian lucu. Setelah melewati lorong panjang, ia memasuki ruang sidang kecil tempat Baginda sudah menunggunya dengan wajah serius. Namun, dari sorot matanya, Abu Nawas tahu bahwa Baginda sebenarnya sedang menahan kekesalan bercampur geli. Baginda memulai dengan suara berat,
mengatakan bahwa di istana sedang terjadi kekacauan kecil namun memalukan. Dapur istana berkali-kali kehilangan makanan. Para koki sudah bekerja keras memasak, tetapi setiap kali hidangan utama akan dibawa ke meja makan, makanan menghilang entah kemana. Para prajurit menuduh tikus istana, para juru masak menuduh prajurit, sementara prajurit menuduh juru masak kembali. Keadaan semakin ricuh ketika Baginda mendapati hidangan favoritnya, kambing panggang madu, lenyap hanya dalam waktu satu kedipan mata. Abu Nawas mendengarkan sambil mengelus janggutnya. Ia menahan tawa, karena ia tahu bahwa istana penuh kejadian ajaib yang kadang tidak masuk akal. Baginda meminta Abu Nawas menyelidiki tanpa menimbulkan kekacauan lebih besar. Abu Nawas pun menyanggupi dan meminta waktu 2 hari untuk menyelesaikan misteri ini. Abu Nawas mulai dari dapur istana. Para koki sedang sibuk, minyak panas menyembur-nyembur, aroma rempah memenuhi ruangan. Semua tampak tidak percaya kalau ada yang bisa mengambil makanan tanpa ketahuan. Abu Nawas mengamati setiap sudut, bahkan menelusuri lorong sempit di belakang rak penyimpanan gandum. Di salah satu sudut, ia melihat seekor tikus kecil yang tampak gemuk berlari sambil membawa sepotong kurma. Tikus itu mencoba kabur, tetapi tersandung kulit bawang dan terjatuh telentang. Abu Nawas tertawa melihat tingkahnya, dan tikus itu langsung lari menyelinap di antara celah tembok. Ia semakin curiga, tikus sebesar itu tidak mungkin bekerja sendiri. Tetapi sebelum ia menyimpulkan sesuatu, tiba-tiba sandal kesayangan Abu Nawas, yang tadi ia lepas di pintu dapur, hilang sebelah. Para koki terkejut karena sandal itu lenyap dengan sendirinya. Mereka yakin sandal itu diambil oleh tikus-tikus ajaib yang kini lebih berani dari pencuri pasar. Abu Nawas merasa ini semakin menarik. Ia lalu menyiapkan rencana dengan memasang umpan berupa makanan sederhana tetapi sangat wangi. Lalu ia bersembunyi di balik tumpukan karung gandum. Malam hari, saat dapur sunyi, muncullah pasukan tikus yang jumlahnya cukup banyak, berbaris seperti prajurit kecil. Yang lucunya, salah satu tikus memakai sandal Abu Nawas di punggungnya, seperti perisai. Abu Nawas hampir pingsan menahan tawa. Namun, dari arah belakang tikus-tikus itu, muncullah sosok yang membuat Abu Nawas tidak menyangka, seorang pelayan istana yang terkenal paling malas. Pelayan itu ternyata menggunakan para tikus sebagai alat pengalih perhatian. Ia meletakkan makanan di titik tertentu agar tikus-tikus datang, sementara ia sendiri mengambil makanan utama yang disiapkan untuk Baginda. Dengan jeli, Abu Nawas menyaksikan semuanya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda dan mengatakan bahwa pencuri makanan bukan tikus, melainkan seseorang yang jauh lebih licik namun kurang cerdas. Baginda terkejut, dan ia memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh pekerja istana. Abu Nawas kemudian memintanya menunggu. Ia membawa satu baskom besar berisi gandum, lalu melemparkannya ke tengah aula. Tikus-tikus langsung berlarian masuk melalui celah-celah dinding. Semua orang panik, tetapi pelayan malas tadi tampak paling ketakutan. Tikus pemakai sandal Abu Nawas berlari ke arahnya dan memanjat tubuhnya. Melihat itu, Baginda langsung mengerti bahwa hanya seseorang yang sering berinteraksi dengan tikus-tikus itulah pencurinya. Pelayan itu mengaku sambil berlutut ketakutan. Baginda memberikan hukuman, tetapi Abu Nawas memintanya agar pelayan tersebut diberi pekerjaan baru yang lebih cocok, membersihkan seluruh area bawah istana, termasuk tempat tikus-tikus bermain. Semua orang tertawa, kecuali pelayan yang merana. Setelah selesai, Abu Nawas kembali keluar istana sambil menertawakan kejadian itu. Namun hari Abu Nawas belum selesai. Di pasar, ia kembali diseret oleh warga karena kini sandal barunya,
yang ia beli menggantikan sandal lama yang dipakai tikus diinjak oleh seekor kambing liar. Pemilik kambing meminta Abu Nawas menengahi, karena ia tahu Abu Nawas sering menjadi penengah masalah konyol. Abu Nawas akhirnya berdiplomasi dengan kambing tersebut dengan membawa daun mint kesukaannya. Cara itu berhasil, dan pemilik kambing begitu senang sampai menawarkan susu gratis selama seminggu. Sore hari, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris, menikmati angin sambil memikirkan kejadian hari itu. Ia terkekeh sendiri, membayangkan ada tikus memakai sandal seperti prajurit. Ia merasa hidupnya memang penuh hal-hal ganjil yang seakan sudah ditulis khusus untuknya. Namun, justru itulah yang membuat banyak orang menyukainya. Malam tiba, dan Abu Nawas pun kembali ke rumah dengan cerita baru yang akan ia ceritakan pada warga Baghdad esok hari. Hidupnya selalu penuh petualangan, dan ia yakin besok akan ada kejadian aneh lainnya yang menantinya, mungkin ayam terbang, kambing yang bisa membaca, atau bahkan sandal yang kembali dicuri tikus. Tetapi Abu Nawas sudah siap, seperti biasa, dengan tawa yang selalu menyertai hari-harinya. Mendemo Tuan Kadi. Pada suatu sore ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang yang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian, ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak dan martil serta batu, perintah Abu Nawas. Murid-murid Abu Nawas merasa heran. Namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas. Mereka merasa yakin gurunya selalu membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi, kata Abu Nawas. Hah, merusak rumah Tuan Kadi, gumam semua muridnya keheranan. Apa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini, kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan, terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Jika ada yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu, lanjut Abu Nawas lagi. Abis berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah rumah Tuan Kadi. Layaknya para demonstran, mereka berteriak-teriak menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka, namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya kepada mereka. Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku? Tanya Tuan Kadi dengan marah. Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami, jawab mereka serempak. Abis menjawab begitu mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. Dasar Abu Nawas penghasut, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda Raja, umpat Tuan Kadi dengan ketus. Esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam kepada Baginda sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap ke istana. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, ia ditanya perihal kejadian semalam.
"Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Kadi itu?" tanya Baginda Raja. "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya, sebab rumah itu tidak cocok baginya, ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya karena mimpi itulah maka hamba merusak rumah Tuan Kadi," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" tanya Baginda Raja dengan geram. "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, tuanku," kata Abu Nawas dengan tenang. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat, lah terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda Raja kepada Tuan Kadi. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab, wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," perintah Baginda Raja. "Baiklah Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar, mas kawin, sekian banyak. Ini hanya mimpi Baginda, tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah tipu muslihat Tuan Kadi. Dia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh seorang wanita tua penjual kahwa," kata Abu Nawas dengan tenang sambil memandang ke arah Tuan Kadi yang masih terlihat gemetar. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%, maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana, jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. "Hai pemuda Mesir, ceritakanlah hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini," perintah Baginda kepada si pemuda. Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi yaitu seorang pak tua pemilik penginapan tempat dia menginap. "Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang buruk moralnya," seru Baginda Raja dengan geram. Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun jua," kata Abu Nawas. Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Ingin seperti Umar bin Khattab. Pada suatu pagi yang tenang, Baginda Raja tampak gelisah di ruang singgasananya. Ia berjalan mondar-mandir, seperti sedang memikirkan sesuatu yang amat penting. Tanpa banyak bicara, ia segera memanggil pesuruh istana dan menyuruhnya memanggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan langkah santai, namun penuh rasa ingin tahu. Baginda memang terkenal jarang memanggilnya tanpa sebab. Apa gerangan yang membuat Baginda memanggil hamba dengan tergesa-gesa? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Sang raja menatap Abu Nawas serius. "Aku ingin mengelilingi negeri ini, Abu Nawas. Menyusuri desa-desa,
melihat langsung kehidupan rakyatku. Dan aku ingin engkau menemaniku." Abu Nawas agak terkejut. "Hamba siap, Baginda. Hamba tidak patut membantah titah raja. Tanpa pengawalan, tanpa menteri, tanpa upacara. Hanya Baginda Raja dan Abu Nawas, berdua, menyusuri negeri dengan pakaian sederhana." Perjalanan itu terasa panjang, bukan karena jarak, tapi karena Baginda mulai melihat apa yang selama ini tersembunyi dari balik dinding istana, rumah-rumah reyot, sawah yang kering, dan wajah rakyat yang lesu. "Kenapa Baginda tidak membawa pengawal istana atau para menteri?" tanya Abu Nawas dalam perjalanan. "Engkau akan tahu alasanku nanti," jawab sang raja singkat. Suatu siang di sebuah desa kecil, mereka mendengar tangisan seorang anak. Tangisan itu pilu, memecah sunyi. Baginda menghentikan langkah dan menoleh ke Abu Nawas. "Ayo kita ke sana," ajaknya. Mereka mendekati rumah itu. Rumah yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang nyaris roboh. Setelah mengetuk pintu, keluarlah seorang perempuan muda. Wajahnya sembab, mata merah karena terlalu sering menangis. "Ada apa kalian datang ke sini?" tanyanya waspada. "Kami musyafir yang kebetulan lewat. Kami mendengar anakmu menangis," jawab sang raja. Perempuan muda itu tampak ragu. Tapi tangisan dari dalam rumah memaksanya membuka cerita. "Sudah 3 hari anak-anakku tidak makan. Mereka terus menangis karena lapar," katanya lirih. "Kenapa tidak memasak sesuatu?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya merebus batu di dalam panci, agar mereka mengira sedang dimasakkan makanan. Aku hanya ingin mereka tertidur dengan harapan kosong yang tersisa." Mendengar itu, Abu Nawas menatap tajam ke arah raja. Tapi sang raja hanya diam. Matanya memerah, hatinya terguncang. Perempuan muda itu melanjutkan, "Aku sudah tak bisa berhutang lagi. Semua tetangga juga kesusahan. Listrik sudah diputus. Harga bahan pokok naik. Tak ada yang peduli. Kalau kalian bertemu Baginda Raja, sampaikan padanya bahwa ia telah gagal menjadi pemimpin. Lebih baik ganti saja raja kami ini." Abu Nawas hanya mengangguk. "Akan kami sampaikan, Ibu." Setelah berpamitan, raja menarik Abu Nawas menjauh. "Kita harus ke gudang kerajaan. Kita harus beri makan mereka," serunya terburu-buru. "Gudang mana, Baginda? Bukankah tidak ada persediaan di sana?" tanya Abu Nawas. "Aku sudah perintahkan Menteri Pertanian untuk mengimpor beras dari negeri tetangga," jawab raja. "Dan beras itu masih tertahan di pelabuhan karena pajak belum dibayar, bukan?" balas Abu Nawas. Sang raja menepuk dahinya. "Ia benar-benar lupa. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyanya frustasi. Abu Nawas menatap langit sejenak, lalu berkata, "Baginda, kalau Baginda ingin menolong keluarga itu dengan sungguh-sungguh, jadikan saja perempuan itu istri Baginda." Sang raja menoleh kaget. "Apa maksudmu? Tidak ada kisah Umar bin Khattab seperti itu. Tapi dengan begitu, Baginda akan langsung merasakan hidup rakyat kecil. Baginda akan tidur tanpa listrik, menanak nasi dengan batu, dan menangis bersama anak-anak yang kelaparan." Raja menunduk.
Ucapan Abu Nawas menamparkan batinnya lebih keras dari siapapun. Ia menghela napas panjang. Engkau benar, Abu Nawas. Aku ingin seperti Umar bin Khattab, tapi aku bahkan tidak tahu rasa lapar rakyatku. Keesokan harinya, sang raja memerintahkan agar seluruh bantuan pangan dari istana disalurkan langsung ke desa-desa. Ia turun tangan sendiri membagikan beras. Ia memanggil para petani, berdiskusi dengan mereka, dan menghentikan kebijakan impor yang merugikan rakyat. Ia membangun irigasi, menurunkan harga listrik, dan menetapkan harga hasil panen yang layak. Berbulan-bulan kemudian, wajah desa itu berubah. Tidak mewah, tapi tidak lagi menangis kelaparan. Abu Nawas tersenyum saat melihat Baginda Raja sedang duduk bersama anak-anak di desa, membagikan bubur dan bercerita. Baginda kini benar-benar seperti Umar bin Khattab, gumamnya. Karena seorang pemimpin tak cukup hanya berjalan di antara rakyatnya. Ia harus mendengar, merasakan, dan bertindak. Seperti Umar bin Khattab, dan kini, seperti Baginda Raja. Hari berganti minggu. Raja yang dulu hanya dikenal sebagai pemimpin dari balik tirai sutra kini mulai dikenal sebagai ayah rakyat. Ia tak lagi duduk berlama-lama di singgasana emas. Ia lebih sering terlihat di ladang-ladang, duduk bersama para petani, mendengarkan keluh kesah mereka sambil memegang catatan kecil. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur desa perbukitan, terdengar kabar bahwa sebuah jembatan bambu hanyut terbawa arus. Itu satu-satunya akses bagi anak-anak desa menuju madrasah. Raja yang mendengarnya langsung memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan kuda. "Baginda, biar hamba saja yang pergi," ujar Panglima. "Jangan. Seorang pemimpin tidak boleh hanya tahu kabar, ia harus melihat sendiri kenyataan," jawab Raja tegas. Sesampainya di lokasi, ia melihat anak-anak kecil menyeberang sungai deras dengan saling berpegangan tangan, pakaian mereka basah, kaki mereka luka. Sang raja berdiri di sana, basah kuyup, tapi matanya tak berkedip. "Mulai besok, kita bangun jembatan dari batu. Dan sekolah itu, akan kuperluas," serunya. Sementara itu, Abu Nawas sedang duduk di depan tenda kecilnya, menulis syair. Tiba-tiba raja datang, tanpa pengawal. Ia membawa sekeranjang buah dan duduk di sebelah Abu Nawas. "Abu Nawas, apa aku sudah menjadi seperti Umar bin Khattab?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum. "Baginda telah mengambil satu langkah penting, Baginda mulai mencintai penderitaan orang lain. Itu adalah kunci." Namun, raja menatapnya. "Namun apa?" Namun Umar bin Khattab tidak hanya hidup bersama rakyat. Ia rela kelaparan saat rakyatnya lapar. Ia berjalan sendiri malam-malam, tanpa pengawal, untuk mencari siapa saja yang tak terdengar oleh pejabat istana. Raja mengangguk. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak tidur di istana. Ia bermalam di rumah salah satu janda tua yang rumahnya hampir roboh. Sejak malam itu, sang raja mulai berkeliling setiap malam. Ia mengganti jubah mewahnya dengan pakaian rakyat jelata. Ia mendengar langsung tangisan bayi, keluhan ibu, harapan anak-anak. Ia pun menemukan satu hal yang tak disangka-sangkanya,
ada pejabat-pejabatnya yang menyembunyikan bantuan, ada kepala desa yang menjual jatah rakyat, dan ada pula laporan palsu yang menutupi kenyataan. Keesokan paginya, istana geger. Banyak pejabat tinggi dipecat. Negeri ini tidak butuh pemimpin yang licik, tapi pemimpin yang mau lapar bersama rakyatnya. Seru sang raja. Tahun demi tahun berlalu. Desa-desa makin sejahtera, sekolah makin ramai, masjid-masjid penuh jamaah. Sang raja sudah tua, rambutnya mulai memutih. Abu Nawas datang menjenguknya suatu pagi. "Baginda, hari ini negeri ini seperti taman yang damai." Sang raja mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku bukan Umar bin Khattab, tapi aku mencoba menapaki jejaknya." Abu Nawas tersenyum haru. "Dan engkau berhasil, Baginda. Bukan karena kekuasaanmu, tapi karena hatimu."